Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Di sini kita akan mulai membuat bonsai dengan low budget terhadap tanaman yang ada di halaman kita. Di sini kita menggunakan peralatan seadanya seperti kawat bonsai, ada tang, gunting, dan juga sabit. Nah, ini adalah peralatan-peralatan berkebun sederhana dan standar. Oke, selanjutnya ini adalah taman yang akan kita melakukan proses bonsai. Bagaimana kita lihat ada tanaman pucuk merah yang telah kita pangkas sebelumnya sedikit agar batangnya menjadi keras dan juga tetap lentur, kokoh dan lentur. Jadi proses ini gunanya untuk memberikan akses cahaya matahari terhadap batang utama dari tanaman tersebut sehingga sifat keras dan kokoh akan terbentuk namun tetap lentur karena tanaman masih muda, seperti itu. Boleh dilihat. Jadi ada beberapa cabang-cabang yang kita potong dan saling kita ikatkan untuk mendapatkan akses cahaya matahari. Nah, selanjutnya untuk proses awal, di sini kita akan menggunting kabel tis yang kita gunakan untuk mengikat tanaman tersebut. Ops, nah ini saya mencoba menggunakan tangan kiri, maklum. Ternyata tidak bisa karena saya bukan orang yang kidal. Ya, kita ganti dulu menggunakan tangan kanan. Nah, oke, kita potong dulu. Di sini bisa kita lihat bahwa tanamannya tetap subur, ditandai dengan daun hijau dan daun merah yang tetap lebat, walaupun kita pangkas bagian. Jadi kita tidak menyakiti tanaman tersebut. Tanaman tidak mengalami proses atau mekanisme stres karena dia tetap berada dalam kondisi normalnya. Oke, kita tes dulu. Batangnya tetap kuat namun tetap lentur. Nah, proses selanjutnya kita akan memangkas ranting-ranting kecil yang tidak kita perlukan untuk proses profiling. Nah, kita menggunakan sabit karena peralatannya sederhana. Jika Anda memiliki tang potong tanaman, silakan bisa digunakan. Nah, kita potong dengan hati-hati karena jika terlalu kuat, sabit akan menembus ke batang utama sehingga bisa menyebabkan patah pada batang utama tersebut. Untuk pemotongan kita bisa memilah dan memilih batang-batang kecil, ranting-ranting kecil yang akan kita potong. Nah, tetap hati-hati jangan sampai mengenai tubuh kita atau batang utama dari tanaman. Oke. Kita bisa berputar. Nah, kita perhatikan lagi batang mana yang akan kita lakukan proses pemotongan atau pruning. Nah, dalam proses ini usahakan untuk tidak menyentuh atau melukai batang utama karena itu akan menimbulkan stres pada tanaman tersebut. Nah, oke. Jika masih ada sisa-sisa tanaman, atau sisa-sisa batang yang cabang yang melekat pada batang utama, harap untuk dikupas karena dapat menjadi celah atau jalan masuknya dari penyakit kepada tanaman tersebut jika terpapar udara yang buruk, seperti itu. Nah, oke. Baiklah, proses yang sama kita lakukan kepada setiap pucuk merah yang ada di halaman kita. Di sini ada 4 pucuk merah. Kita lakukan proses profiling setelah proses pemotongan cabang-cabang, yaitu pekerjaan dibantu oleh anak saya. Iya, ada anak saya dibantu oleh dia.
Nah, selanjutnya kita bengkokkan. Ini ada proses profiling, kita lakukan proses pembengkokan. Nah, untuk membuat keindahan ya, di sini kita menggunakan apa yang ada di halaman, yaitu menggunakan batu sebagai patokan untuk proses pembengkokan. Ini adalah proses profiling tahap awal. Nah, ini adalah proses profiling tahap akhir, di mana kita telah menyesuaikan bentuk tanaman dengan apa hal yang kita inginkan, model yang kita inginkan, seperti itu, menggunakan kawat. Nah, di sini kita membentuk sesuai dengan model yang kita inginkan. Kawat ini fungsinya untuk sebagai tulangan dan penahan dari ranting-ranting tanaman agar tidak patah atau membelok ketika ditiup angin. Dan efek dari pemberian kawat ini adalah tanaman akan tumbuh dan mengeras serta menguat batangnya mengikuti arah yang kita arahkan. Mengikuti arah yang kita arahkan sesuai dengan arah dari kawat yang dipasang. Nah, ini kita membuat tipe grafik di mana ada bengkokan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Selanjutnya kita Nah, kalau untuk di pojok, ini kita membuat tipe awan. Kita buat tipe awan. Nah, tujuannya nanti dia akan tumbuh mengikuti undakan-undakan seperti undakan pada awan. Nah, tujuan dari saya membuat pucuk merah seperti ini adalah menjadikan pucuk merah ini nanti sebagai pagar dari halaman saya. Nah, dengan motif-motif seperti ini, pagar nanti akan cantik. Memang prosesnya akan lama. Kita membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun dengan pemberian pupuk yang rutin, baik pupuk kandang maupun pupuk anorganik. Di sini kita menggunakan pupuk NPK 16 Mutiara. Nah, gunanya untuk memberikan nutrisi yang baik bagi tanaman sehingga batang dapat tumbuh dengan subur. Nah, nanti seiring dengan pertumbuhan batang dan daun tanaman, kita akan melakukan pembentukan ulang sehingga dapat kita rakit tanaman ini menjadi pagar yang estetik. Pagarnya hidup. Iya, pagar hidup yang estetik dari tanaman alami, seperti itu. Nah, ini adalah profil dari taman depan kami. Kita masih merintis, di mana kita masih melihat belum ada tanaman yang banyak di gang perumahan ini. Oke, cukup sekian dari kami. Sampai jumpa dan salam lestari. Terima kasih.